صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan pasal yang keempat tentang hasad ataupun dengki. Jadi adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Itu yang sudah kita bicarakan semalam, bahwa hasad ini merupakan kejahatan yang terbesar bagi manusia, karena dampak daripada hasad ini sangat memberikan dan membahayakan kepada orang lain. Nah, sehingga sampai-sampai kita diperintahkan untuk berlindung daripada dengki ini seperti mana berlindung kita daripada syaitan. Kita disuruh berlindung daripada syaitan dan juga disuruh berlindung daripada sifat dengki. Kenapa? Karena kedua-duanya memberikan dampak kejahatan yang besar bagi manusia. Seperti firman Allah dalam surah Al-Falaq, apa tadi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan nama Tuhan yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam apabila telah meliputi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari apa itu namanya, dari kejahatan penyihir-penyihir yang ketika meniupkan pada buhul-buhul tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung daripada kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Nah, jadi artinya namanya dengki itu kita disuruh berlindung, sama halnya kita disuruh berlindung daripada syaitan. Dan dengki itu alahan pada syaitan lagi. Ya kan, dampak dengki itu tuh alahan kejahatannya daripada syaitan. Kalau syaitan itunya kada menyakiti kita, syaitan itunya menggoda kita aja. Syaitan tuh menjerumusakan kita aja. Syaitan itu membisiki kita aja. Nah, tapi kalau orang dengki itu bisa jahati lawan kita. Jadi kalau syaitan itunya kadang menyakiti lawan manusia, tapi kalau orang yang dengki itu bisa menyakiti kepada orang yang didengki.
Pernah kapian tulak ke masjid ditampiling syaitan, ada suah. Kalau tak, ini kan menyakiti, ini menggoda aja. Ujar syaitan jangan, ujar syaitan lapah ke masjid itu. Ada usaha gitu aja. Mungkin kita tarus dia tuh, ada kawainya mah menjaga-jaga. Aku lupa kamu nggak ada bulik tampilin, ada dana kayak itu. Tapi kalau orang dengki itu bisa-bisa sampai membunuh, itu kejahatan daripada dengki. Nah ini yang dikatakan bahwa dengki itulah sejahat-jahat daripada apa, sebesar-besar daripada kejahatan manusia. Dalam riwayat ulang tuh di dalam kitab Qami'ut Tughyan dijelaskan di sana pernah antara iblis lawan Fir'aun ini bertamuan. Ujar iblis menakuni lawan Fir'aun, ya kan? Kira-kira adakah orang yang paling jahat daripada kita nih? Ujar Fir'aun, rasa-rasanya asa kadada iblis saya, ya kan? Mun kupikir-pikir tuh rasa kadada orang yang paling jahat daripada kita ini. Ikam tuh kada tunduk lawan Tuhan. Mun aku aku jadi Tuhan, ya kan? Ujar siapa? Ujar Fir'aun, kalau ikam tuh kada tunduk lawan Tuhan, sedangkan aku nih aku jadi Tuhan. Rasa-rasanya kita berdua nih pang sudah yang paling uhuknya, yang paling jahatnya sudah. Ujar iblis, kada Fir'aun, masih ada lagi orang yang paling jahat. Ujar Fir'aun, siapa? Orang yang bersifat dengki itu adalah orang yang lebih jahat daripada kita berdua ini, wahai Fir'aun. Nah jadi itu di dalam kitab Qami'ut Tughyan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di sana disebutkan bahwa dua orang antara syaitan, antara iblis dengan Fir'aun ini bertamuan. Rupanya berdua ini merasa aja tuh paling kada baiknya manusia tuh, ya kan? Paling kada baiknya makhluk tuh di antara berdua ini. Nah lalu ujar iblis, masih ada yang kada baik lagi pada kita ini. Siapa? Yaitu orang yang berisi sifat dengki. Nah untuk itu jangan sampai kita bersifat dengki. Kayak apa semalam menghilangi sifat dengki? Nah semuanya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, diliputi lagi dengan kudrat iradat ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang Allah berikan nikmat kepada hamba, kepada orang lain, maka itu pasti ada salah, samunyaannya bujur karena datang dari Allah. Nah itu insya Allah hilang rasa dengki kita nih. Jadi mun kita melihat nikmat orang lain, nah maka tinggal kita mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah tenang am hati kita. Kada manggarunung tuh, apalagi sampai berdoa. Melihat tangan kawan pinagana kuning ke galam. Tinggal katakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu sudah pemberian Allah, nang Allah kehendaki, siapa nang inya kehendaki. Ya sudah tenang am hati. Tapi pun kada ingat nang ini. Nah lalu orang nang dengki itu inya merasa kalah. Nah, orang dengki itunya merasa ada perasaan kalah. Nah ini pakai taganal inya pada aku itu pang jadinya. Nah lalu inya kada menerima, jakanya inya melihat itu pemberian dari Allah dan Allah sudah menghendaki lawan siapa hamba nah Allah kehendaki, maka tenang hati itu. Tapi pun sudah melihat ampun orang taganal pada ampun seorang, lalu merasa kalah. Nah disitulah timbul dengki tersebut. Lalu berdoa aja lah kita dan hilang.
mudahan dicuntan maling, mudahan dirabut perampok dan lain sebagainya. Nah itu pangjadinya tutup. Nah panerannya orang nang kada ingat bahwa nikmat itu datang dari Allah tadi. Jadi kita ini bilanya ingat bahwa itu datang dari Allah, nah tinggal kita kembalikan kepada Allah. Kada tak salah Allah memberi itu pasti sudah diketahui dan diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah tinggal kita mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, atau lagi firman Allah yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa dari kalian daripada nikmat itu datangnya dari Allah. Nah dua ayat ini nyatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang sebutinnya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat dari kalian itu maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kada akan untuk kita bersifat dengki. Wa'lam annal hasada haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawala ni'mati min ghairika wa tuhibba nuzula ma'siyah musibatin bihi wa la tahrumul munafasatu wa hiya an taghbitahu wa tashtahiya li nafsika mithlahu wa la tuhibba zawalaha minhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa dengki itu haram. Nah dengki ini hukumnya haram, yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain, daripada dirimu, dan suka engkau turun bala dengan dia, dan suka engkau turun bala dengan dia. Nah itu narannya dengki itu kayak apa? Dengki itu bila orang dapat nikmat inya ada suka. Tapi bila orang tuh dapat musibah, inya senang dan bahagia, itu narannya dengki. Nah bisa kita mau ukur lawan diri kita teh. Bila orang dapat nikmat, orang dapat narannya kebahagiaan dan sebagainya, lalu kita merasa kada nyaman, nah maka itu berarti dengki teh. Bila orang tuh dapat musibah, dapat cobaan dan ujian, lalu kita bahagia, nah berarti kita tuh berisi sifat dengki. Tinggal ukur ke dalam hati kita aja lagi. Kita ini dengki kah kada kah? Bila orang dapat nikmat, biasanya orang ini adalah orang dekat. Itu kawan kah, atau keluarga kah, atau tetangga kah, dan lain sebagainya. Orang yang dekat, orang kada kenal, kita kada mungkin merasa iri, kada mungkin merasa dengki, kada mungkin. Nang biasa dengki ini adalah orang nang dekat dengan kita, nang kita kenal, baik itu kawan, baik itu tetangga, baik itu keluarga dan lain sebagainya. Nah disitulah masuknya dengki. Bilanya orang lain ini tetangga, kawan dan lain sebagainya dapat nikmat, lalu kita merasa kada nyaman, atau orang tadi dapat musibah, lalu kita merasa bahagia dan suka. Nah maka itu berarti hatinya sudah terkena penyakit dengki. Jadi itu sifat dengki teh, nya suka berampik. Walaupun kadang-kala di muha tuh merasa juga pantah, ya kan? Umpati merasa bersedih juga muha tuh nampak, tapi laham hati berampik tuh orang orang dengki. Nah jadi dengki ini selain jadi sifat dengki, maka timbul pulang jadi sifat munafik. Nah, tuh dengki ini banyak anunya tuh, banyak efek sampingnya. Jadi bila bersifat dengki itu kayaknya, nah akhirnya bisa bersifat munafik. Kenapa jadi munafik? Orang dapat bala, dapat musibah, pura-pura juga umpat bersedih, pura-pura juga umpat mahibur, tapi laham hati hapus itu, hapuk liar. Nah, itu kan tuh orang orang dengki. Jadi orang dengki ini bilanya sudah takana sifat ini bisa menjalar dengan penyakit yang lain. Di antaranya tadi adalah sifat sifat munafik. Di muka bagus,
di belakang atau di dalam, nah baampik kesenangan kesukaan. Jadi itu dikatakan dengki oleh Imam Al-Ghazali. Dan tiada haram munafasah. Nah, jadi ada naratnya munafasah, yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Kalau kita hendak nang kaya itu juga nikmat itu tuh, tapi kada ingin nikmat itu hilang dari orang lain, nah maka itu narannya munafasah atau ghibthah ngarannya tuh. Dan ini kada haram, dan ini hukumnya dibolehkan. Orang dapat nang kayak ini, nah lalu kita hendak juga nang kayak itu, tapi perasaan kita kadada menginginkan nikmat orang yang dapat tadi hilang darinya. Nah itu narannya ghibthah ataupun munafasah. Boleh nang kayak itu, orang dapat nikmat tuh, ya kan, lalu kita hendak nikmat nang kayak itu juga, nah itu kada apa-apa nang itu. Nang kada boleh tadi kita menghendaki nikmat nang kayak itu, tapi mendoakan nikmat itu hilang dari orang lain tersebut, itu nang disebut dengan hasad atau dengki. Tapi bila kita kadada menghendaki hilang dari orang lain, itu narannya ghibthah. Nah, ghibthah itu bagus. Kenapa? Karena di situ bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Di dalam riwayat dikatakan untuk pulang seorang laki-laki yang kaya raya luar biasa. Di saat narannya, di saat penceklik, di saat moneter, di saat kesulitan, lalu si orang kaya ini membagi-bagikan tepung dan makanan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Lalu si miskin ini, nang ada duit ini nih, melihat kemurahan si sugih tadi, dia pun menginginkan seandainya aku sugih nang kaya itu, maka aku akan membagi-bagikan seperti nang inya bagikan tersebut. Ujarnya tuh, andaikan nih pasir nang ada di tanah nih nak jadi gelapung, maka semuanyaan pasti kubagiakan gelapung nih lawan orang-orang nang kelaparan dan kada berada. Ujar nang si miskin tadi. Nah, dalam riwayat bahwa orang itu meninggal dunia, ketika di akhirat bahwa orang ini mendapatkan pahala dengan menyumbangkan harta yang begitu banyak, padahal inya kada suah menyumbang. Lalu diteliti dan diingat-ingat, oh ternyata dia dulu pernah berniat untuk untuk membagi-bagikan seandainya inya berisi harta tadi. Nah, ini yang dikatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang beriman itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Nya kada berbuat apa-apa, berencana aja tuh, beandai-andai. Seandainya aku sugih, pasir nang ada ini jadi gelapung semuanya, aku bagi lawan orang-orang nang membutuhkan. Nah, ternyata itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu narannya ghibthah. Jadi ghibthah atau munafasah itu termasuk hal yang baik dan tidak dicela di dalam syariat. Jadi kita tuh bila melihat orang pamurah nang kayak itu, rasa hiri ya hati itu, hendak juga nang kayak itu. Nah, tapi hirinya ini lain nang bersifat dengki tadi tuh. Rasa hendak nang kayak itu juga, tapi nang kayak itunya dalam segi berbagi. Itu narannya ghibthah. Kita tarusakan. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat dari orang yang zalim, supaya hilang zalimnya itu. Nah, ini boleh kita untuk mencita-cita atau mendoakan sekira nikmat lawan orang itu hilang, itu boleh dengan syarat orangnya nih orang zalim, orangnya nih orang yang ahli maksiat, yang mana nikmat tadi dia gunakan untuk kemaksiatan.
Tuh boleh kita untuk mencita-cita atau menginginkan nikmat tersebut hilang lawan inya. Boleh. Jadi kada berdosa atau kita mendoakan mudahan nikmat itu hilang lawan inya. Tapi bukan karena kenikmatan tersebut, tapi atas dasar kedzalimannya ninta. Amunnya kita hendak hilang daripada nikmat itu tanpa dasar kedzalimannya, ya tetap kada boleh juga. Nah, jadi atas dasar kedzalimannya, maka boleh kita mendoakan mudahan nikmatnya itu hilang darinya. Ini misalnya orang sugih, ya kan? Nah, orang sugih ini setiap bulan mengundang artis yang diundang dah. Jangan pengajian ada juga nih artis setiap bulan, ya kan? Mantang-mantang sugih tadi tuh. Lalu mengundang artis. Nah, boleh kita mendoakan mudahan habis hartanya nih. Ampihnya mengundang artis. Nah, itu boleh kawan kita. Amun kita sekadar mudahan habis saja hartanya, tetapi kada dasar kezalimannya tadi, nah itu pun tetap kada dibolehkan. Nah, jadi itu boleh kita mendoakan hilang nikmat dari orang lain, tapi orang lain tadi ahli maksiat, yang orang lain tadi ahli kezaliman. Nah, sehingga nikmat tadi dia gunakan dalam kemaksiatannya dan dalam kezalimannya. Maka bagi kita boleh mendoakan mudahan hilang darinya. Sekira apa? Sekira ampih inya berbuat maksiat dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Dan ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah dan mendatangkan murka Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jadi ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah. Jadi hasad ini, dengki ini bisa menghanguskan ibadah yang kita lakukan. Seperti mana tadi api dapat menghanguskan kayu bakar atau kayu yang kering. Jadi biar banyak beribadah orang yang dengki ini ada bernilai pahala. Kenapa? Karena hangus dimakan kedengkiannya tersebut. Nah, jadi lapah-lapah beribadah tapi hangus pahalanya. Ujar kita napa tuh ngalih-ngalih beribadah, lapah-lapah beribadah, tapi pahalanya zoom, kada bernilai. Nah, jadi itu harus kita buangi agar napa tuh, agar jangan sampai ibadah kita tuh pahalanya bocor. Ya kan? Dengki ini ibarat napa tuh? Ibarat suatu wadah, nang wadah tuh buntus. Wadah buntus buat banyu. Nah, keluar semakin ganalnya, lubangnya itu semakin lakas habis banyu ninta. Nah, itu juga dengki ini semakin banyak beribadah, tapi semakin ganal. Nah, pangerannya lubang kedengkian tadi itu semakin besar kedengkian, semakin banyak dengki lawan orang lain. Nah, maka semakin cepat habis ibadah tersebut. Nah, jadi jangan sampai bersifat dengki, menghabiskan pahala. Ini ruginya kayaknya tuh di negeri akhirat. Sudah puasa setiap Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Tasu'a sudah digawi juga, sudah puasa apalagi itu hari Ayyamul Bait, puasa sunat segala macam dilakukan, ibadah malam, ibadah siang dilakukan semuanya. Tapi pak datang di hari kiamat harus habis semuanya. Kenapa? Bersifat dengki. Nah, ini ruginya kan. Biar banyak beribadah tapi bersifat dengki ini, maka menghabiskan. Sehingga orang yang dengki ini kayaknya di negeri akhirat ada mendapatkan pahala daripada amal ibadahnya tersebut. Nah, jadi lapah-lapah beribadah tapi ada mendapatkan daripada pahala ibadah itu. Nah, hati-hati kita jauhi daripada sifat dengki tadi.
Dengan cara apa? Dengan cara tadi tinggal kita kembalikan lawan Allah Ta'ala, ya kan? Kalau hendak lagi berdoa tuh, Allahumma ja'alhu khaira waj'alni khairan minhu, tuh doanya pulang teh. Mun melihat orang dapat nikmat, Allahumma ja'alhu khaira waj'alni khairan minhu, ya Allah jadikan inya baik dan jadikan aku lebih baik daripadanya. Nah tuh kita tinggal minta lawan Allah Ta'ala, karena nang memberi itu Allah Ta'ala, Allah nang berkuasa lebih berkuasa, lebih bisa Allah memberikan lebih baik daripada nang diberikan lawan inya minta. Jangan mahiri inya, lawan Allah aja bahirinya tuh lawan Allah. Ya Allah pian barinya nang itu ulun bari lebih baik pada itu lagi. Nah tuh lawan Allah nang itu hilang tuh sifat dengki ninta. Tapi jangan melihat lawan apa namanya, lawan nikmat orang ninta. Jadi harus kita kembalikan lawan Allah. Jadi mau melihat orang dapat nikmat, ya Allah jadikan nikmatnya tuh baik lawannya dan jadikan ulun lebih baik daripadanya. Nah di dalam hati itu insya Allah kita kada akan merasa dengki dengan nikmat orang lain. Jadi berdoa tuh, Allahumma ja'alni khairan minhu, Allahumma ja'alhu khairan waj'alni khairan minhu. Kalau itu lelakian. Kalau itu binian, nah misalnya Allahumma ja'alha khairan minhu waj'alni khairan min, Allahumma ja'alha khairan minha waj'alni apa, Allahumma ja'al khaira, Allahumma ja'alha khairan waj'alni khairan minha. Nah itu tinggal mengganti tuh apa-apanya domirnya tuh antara lelakian lawan bibinian. Kalau nang bibinian misalnya atau sama bibinian, maka bibinian ini mengatakan Allahumma ja'alha khairan waj'alni khairan minha, ya Allah jadikan inya baik dan jadikan aku lebih baik daripada inya. Jadi meminta lawan Allah Ta'ala itu kada dengki. Tapi tadi melihat kepada nikmat, nah merasa kalah, maka itu akan berakibat dengki itu kan. Bila melihat ampun orang terasa kalah tadi tuh daripada ampun seorang, nah tuh mau merasa dengki. Atau melihat daripada kedudukan orang lalu merasa kedudukan seorang terancam, nah tuh dengki itu kayaknya akan timbul. Jadi bila merasa kalah nih tuh ada tuh kayak sifat dengki itu muncul daripada orang tersebut. Maka tadi dengki ini apa namanya, bisa menghabiskan apa namanya tuh, bisa menghabiskan pahala, dan bahkan dengki ini bukan hanya mencelakai orang lain tapi juga bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah, jadi orang dengki ini bukan hanya mencelakai orang lain tapi juga mencelakai dirinya sendiri. Nah di dalam riwayat ulanglah dikisahkan di zaman Khalifah Mu'tasim Billah, anak daripada Harunur Rasyid. Jadi Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, dia sudah punya seorang penasehat yang senior. Artinya yang senior ini sudah tua atau orangnya penasihat daripada Mu'tasim Billah ini. Nah lalu beliau pun mengangkat satu orang penasihat lagi dari kalangan nang muda, dari kalangan nang anum. Lalu nang tuha, nang senior ini merasa terancam bahwa kedudukannya ini bisa hilang digantikan oleh nang muda ini kayaknya. Lalu disitulah orang ini timbul sifat dengki, dan agar si pemuda ini dipecat daripada penasihat raja tersebut. Lalu kayak apa caranya? Nah lalu dia memfitnah kepada seorang pemuda tadi. Sebelum datang kepada raja bertugas menjadi penasihat tadi nang berdua ini nih, nang tuhalo nang anom tadi. Lalu yang senior ini pun mengundang kepada yang muda tadi untuk makan di rumahnya. Makan di rumah, disurungi dengan hidangan yang berbau. Hidangan yang berbau, ya kayak apa tuh misalnya, apa tuh yang berbau setelah kita tuh petai ya, apalagi tuh jaring ya lah, apalagi tuh bawang putih, bawang merah kata. Nah itu disurungi lawan pemuda tadi. Setelah si pemuda ini makan, lalu
Ujar si nang senior tadi, nang tatuha tadi, itu penasihat nang tatuha tadi mengatakan, karena bila parak-parak raja jangan sampai ikam ucap kata-kata sampai tacium karena oleh raja, oleh khalifah, jangan sampai kita. Karena paling kada senang khalifah itu mencium bau-bau nanti ini. Lalu diturutilah, diiyakanlah oleh si pemuda tersebut. Ternyata si nang senior ini lebih kada beimbai tulang kemana kepada raja tadi, pada khalifah tadi tuh. Nak asalnya di rumah tadi berdahulu tulang aja ikan makan dulu, habiskan toh aja makan dulu, aku ada keperluan mendadak lawan raja, lawan khalifah. Lalu ditinggalkanlah si pemuda tadi, nang senior ini pun datang kepada khalifah Mu'tasim billah. Nah, sampai di situ lalu si senior senior tadi tentang tatuha tadi tuh mengatakan kepada raja, wahai raja, panasihat nang hanya pian angkat itu telah memfitnah pian, bahwa pian ninto orangnya berbau mulut, bau muntong. Ini sudah menyebarkan kemana-mana. Mun pian kada percaya itihi ja kaina, bila nya bepandir lawan pian nya batutuk tangan kaina. Ujar siapa? Ujar si senior tadi. Ketika datang nang si muda tadi datang, lalu memberikan nasihat, memberikan memberikan wajangan untuk kayak ini nasihat untuk kepada raja tadi dengan seraya menutup tangan. Nah, bujur ujar raja. Ya kan, bujur berarti nih memadahkan aku bau muntung sehingga bapandir dan aku batutup muntung ini. Hantu orang dengki, orang hasad sekira apa tuh? Sekira dipecat oleh raja. Lalu khalifah ini menuliskan surat. Biasanya kalau raja ini menuliskan surat ini artinya itu akan mendapatkan hadiah. Mu'tasim billah ini bilanya mengirim surat ke mana kah, itu akan dikasih hadiah, pasti itu hadiah tuh. Tapi kali ini Mu'tasim billah ini menulis surat dan untuk minta serahkan kepada seseorang. Disuruh kepada siapa? Disuruh kepada si pemuda tersebut untuk menjulungakan surat minta. Karena penasihat ini sudah tahu apa yang biasa dikerjakan raja bila menulis surat ini untuk minta unjukakan, itu berarti itu dapat hadiah nih tuh, akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Di tengah jalan dicegat oleh nang tuha tadi tuh, nang senior tadi tuh pulang, bahwa biar ikam kada usah mencari orang nang orang nang ikam unjuk suratnya, biar aku aja nang unjuk akan lawatinya. Ikam kada usah ngalih-ngalih, ikam istirahat aja, ikam santai aja, biar aku nang menjulungakannya. Bahkan tuh sampai diberi 200 dirham oleh senior ini kepada nang muda tadi tuh, biar aku aja nang anunya. Karena apa? Karena nih biasanya pacang hadiah nih. Setelah itu dicarilah orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Al-Buju. Nang pacang dikirimi surat tadi itu Al-Buju orangnya. Ketika sampai surat dibuka, maka surat itu pun bertulisan, jika pengirim surat ini sampai kepadamu, maka bunuhlah orang tersebut. Apa kabar? Jika si pengirim surat ini datang, maka bunuhlah orang tersebut. Sehingga ditampayakan, maka ujar nang senior tadi, ayo kita lawan raja. Kata kawa, ini sudah surat raja, sudah resmi ini surat raja, ada mungkin lagi raja berdusta. Nah, akhirnya orang tersebut pun dibunuh oleh Al-Buju tadi. Setelah beberapa hari, raja ini kada melihat
lawan siapa? Lawan nang senior tadi teh. Mana orangnya nih penasihat kada sing hadirat. Nang anehnya pulang teh, si penasihat nang muda nih ada aja orangnya. Maka semua suruh kubunuh, ya kan? Mana orangnya? Nah lalu ditanyalah kepada si pemuda tersebut, mana senior penasihat nang tua nenek? Nah ujian nang muda semalam dikisahkan naik bahwa dia pergi untuk mengantarkan surat yang engkau berikan kepada ulun semalam. Karena dia memaksa untuk dia yang mengantarkannya, maka ulun pun serahkan surat tersebut. Nah akhirnya apa namanya? Akhirnya ujar raja, kenapa? Benarkah bahwa bahwa Ikam itu telah memfitnah aku, bahwa aku ini berbau muntung? Nah ujar si pemuda tadi, aku berlindung daripada Allah mengatakan kepada raja hal yang kada bujur. Aku kada bujur mengatakan itu, aku kada mengucap napa-napa. Nah lalu dikisahkanlah kisah kejadian yang semujurannya. Ujar raja tadi, ujar si pemuda tadi, bahwa dulu beberapa hari sebelumnya kami makan-makan di rumahnya yang senior tadi, dan dia menghidangkan ulun dengan makanan-makanan yang berbau menyengat. Lalu ketika ulun bepandir lawan pian, ulun takutan karena baunya itu akan tercium oleh pian. Nah maka ulun menutup mulut, karena itu nang diperintahkan oleh si senior tadi. Bila bapandir lawan raja, tutup muntung, jangan kada betutup. Nah itulah bau ujar raja. Berarti bahwa aku pun tuh ditipu dan dia difitnahnya. Aku pun dapat tuh diperdaya olehnya, bahwa apabila melihat si laki-laki itu batutup muntung bapandir, itu memadahkan bahwa bahwa raja ini berbau muntung. Nah akhirnya ujar raja, kedengkian itulah yang membunuh dirinya sendiri. Nah itu tuh kisahnya dari orang nang dengki tersebut. Jadi bukan hanya membahayakan orang lain, tapi dengki ini juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi kada orang lain atau seorang nang takana. Nah, jadi ancaman jakanya tadi tuh jakanya raja ini menyuruh bunuh langsung. Bunuhan laki-laki tadi, tapi menulis surat dulu, suruh lawan al-buju. Tapi si nang senior ini sudah tahu bahwa biasanya bila raja ini nulis surat itu adalah hadiah biasanya. Nah kalau diambil pas hadiahnya menggal kepala, ya kan? Nah jadi itu diantaranya orang yang bersikap sombong, bersifat dengki tadi, maka bisa membahayakan dirinya sendiri. Faslun al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Nah ini pasal yang kelima tentang bakhil, pemalar, dan cinta terhadap harta. Itu aja kan kena pulang kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam badan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.